Eps ke-115, masak bareng. Isi babnya dikit, bacanya pelan-pelan saja ya. Motor hitam Cakra berhenti sebentar di depan gerbang rumah tinggalnya. Begitu gerbang terbuka, dia melajukan motor pelan masuk ke halaman rumah. Leta melangkah turun dengan tangan yang berpegangan di kedua bahu Cakra. Diam saja, berdiri di samping motor menatap 3 mobil yang ada di garasi rumah. Cakra, buat apa ya? Papa beli mobil kayak gini? Leta menunjuk mobil berwarna hijau. Mobil Lamborghini yang cuma ada 2 kursi saja. Kalau dipikir malah nggak ada gunanya, kan? Cakra menarik lengan Leta, membuat Leta menghadap ke arahnya. Dengan begitu lembut dia melepaskan helm yang menutupi kepala Leta. Tebak, berapa harganya? Leta melirik mobil warna hijau itu. Berapa sih? 500 juta. Cakra terkekeh, mencubit pipi Leta dengan sangat gemas. Tak tahan, dia membungkuk dan mengecup bibir Leta sebentar. Harga mobil ini bisa buat beli pulau terpencil di negara hantu. Refleks Leta nabuk perut Cakra dengan tawa kecil. Yeh, siapa yang mau? Cakra merangkul Leta, menarik istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Mobil kayak gitu harganya udah nyentuh angka miliar. Nei, gak ada yang cuma 500 juta. Orang punya papa yang dipegang sama Dimar aja 600 juta kok. Kedua mata Leta membulat dengan bibir yang menganga. Dia semapai menghentikan langkah hanya untuk meyakinkan. Beneran? Cakra hanya mengangguk menjawab pertanyaan itu. Ya ampun, mahal banget. Papa kan hidup sendiri. Punya uang banyak, bingung mau buat apaan. Makanya buat beli barang gak penting begitu. Tutur Cakra mendorong pintu depan dan melangkah masuk lebih dulu. Leta tersenyum dan melangkah masuk karena Cakra nungguin dia masuk di samping pintu. Dan dengan mesra Cakra menutup pintu, lalu menggandeng tangan Leta untuk lebih masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah keduanya saling tatap saat mencium sesuatu. Lalu melangkah dengan sedikit berlari menuju ke dapur. Udah pada pulang? Sapa Velak yang berdiri di depan kompor. Cakra melangkah mendekat, berdiri di samping papanya dan menatap ke arah panci yang ada di atas kompor. Papa bikin apa? Cuma bikin opor ayam. Pengen masak ikan, tapi di kulkas adanya paha ayam. Velak memasukkan mencuci cabai dan yang lain. Dia mau bikin sambal. Coba icipi, keasinan nggak? Leta mengulum bibir di depan panci sana. Kedua pipi sampai memerah menahan gemas melihat 2 lelaki yang berdiri di depan kompor. Kurang asin dikit deh kayaknya. Komentar Cakra setelah mencicipi sedikit kuahnya. Cobain deh, Nei. Cakra menatap Leta, mengulurkan sendok berisi kuah opor. Leta menggeleng dengan bibir yang menahan senyum gemasnya. Aku nanti ikut makannya aja. Cek kakak, dimintai pendapat juga. Gerutu Cakra. Kamu aduk pelan ya, jangan berhenti kalau santannya belum matang. Papa mau bikin sambal. Suruh Velak, dia mulai memotongi bawang putih dan bawang merah. Nurut aja, Cakra anteng ngaduk kuah sambil liatin isi panci. Sesaat kemudian dia melirik Leta yang tersenyum di panci sana. Cek kakak, jadi penonton gak gratis ya? Leta menutup mulut, dia beranjak pergi. Ya udah, aku mau mandi dulu aja. Lah malah pergi. Keluh Cakra, mengikuti tubuh istrinya yang mulai menghilang. Pa? Panggilnya. Haham? Jawab Velak tanpa menatap Cakra. Si Fade, baik-baik aja kan? Tanyanya dengan suara yang tertahan. Kening Velak berlipat. Emang Fade kenapa? Cakra menggeleng samar. Kayak dengar kabar burung gitu sih di sekolahan. Kabar apa? Tanya Velak, mulai menaruh taflan di atas kompor. Katanya, dia ngebuntingin cewek. Bener emang?
Cakra bertanya pelan. Velak tersenyum miring. Gak apa-apa asal yang dibuntingin istrinya. Cakra jadi menaikkan satu alis dengan wajah yang mikir. Istrinya? Dia membau yang Velak katakan. Velak mengangguk. Dia kayak kamu sama Leta. Kedua mata Cakra sedikit melebar. Fei udah nikah? Tanyanya dengan terkejut. Santai Velak menganggukkan kepala, tangannya mulai sibuk dengan cabai di atas taflen. Udah, beberapa bulan yang lalu. Kok bisa? Kenapa dia dinikahin? Pa? Tanya Cakra dengan penasaran. Velak melirik anaknya sebentar. Agak panjang ceritanya, tapi ceritanya lagi jalan sih. Ada di rumah sebelah. Cakra terkekeh kecil, tambah ngerasa bersyukur karena yang gangguin bininya berkurang satu. Ini udah mateng belum, Pa? Velak melirik panci. Udah, matiin kompornya. Udah ada Cakra yang bantuin Papa di dapur, sengaja banget Leta anteng di kamar dan keluar saat semua sudah disiapkan di meja makan. Sekali-kali biarin Cakra asik sama papanya berkreasi kan gak masalah. Enak banget loh. Komentar Leta begitu makanan masuk ke mulutnya. Aku udah sering makan opor ayam, tapi rasanya beda. Nih buatan Papa paling enak. Cakra tersenyum bangga, padahal bukan dia yang dipuji. Jadi buka restoran, Pa? Tanya Cakra, melirik papanya yang ada di meja sebelahnya. Kalau jadi, biar aku sama Leta yang sibuk bantuin. Leta menatap Papa mertua lekat. Beneran? Papa mau buka restoran? Velak tertawa kecil. Baru rencana. Sekarang masih sibuk sama pekerjaan di kantor. Tapi nggak usah deh. Celetuk Cakra tiba-tiba. Leta mendekik. Kenapa? Kok gitu? Cukup kita aja deh yang rasain enaknya masakan Papa. Orang lain nggak usah. Jelas Cakra. Velak langsung tertawa, mentonyor kepala anak gantengnya yang menaik turunkan kedua alis. Lalu mereka lanjut makan dengan obrolan-obrolan absurd dengan sesekali tertawa barengan. Usai makan, Leta yang sibuk beresin meja makan. Papa duduk santai di teras samping. Sementara Cakra bikin kopi buat dia, Papa dan Leta juga. Cakra meletakkan 2 gelas kopi di meja bulat yang ada di teras. Dia ikut duduk di kursi kosong samping papanya. Melirik papanya yang diam dengan sebatang rokok yang menyelip di jari. Udah putus kan? Mau ambil kuliahnya di mana? Tanya Velak setelah kepulan asap keluar dari mulut dan hidung. Cakra mengambil sebatang rokok dan meletakkan kembali bungkus rokok itu di atas meja. Di apa aja lah? Ambil jurusan apa? Tanya Papa, lalu menyesap lagi rokoknya. Pengen ditikeknya? Velak mengangguk palan. Ti bagus, ada banyak jurusan juga di Ti. Papa dulu ambil jurusan apa? Tanya Cakra, lalu kepulan asap keluar dari hidungnya. Papa dulu di jurusan farmasi. Cakra tertawa kecil, lalu memasukkan rokok yang menyelip di jari. Ya pantes sih. Bisa bikin racikan sendiri dan menduduki urutan paling tinggi. Velak hanya menyunggingkan senyum. Dia mengangkat gelas dan meniupnya. Namanya jurusan. Keahlian kita di situ, mengembangkannya kan gak salah. Cakra mengangguk setuju. Gak ada yang salah. Karena cuma diri kita sendiri yang berhak menyalahkan. Orang lain mah cuma lamenan aja. CKK, anak bangsat. Umpat Velak, lalu menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Hening untuk beberapa saat. Cakra dan Velak sama-sama menikmati malam dengan rokok dan kopi. Detik kemudian Cakra mulai menoleh, menatap papanya yang mengangkat gelas. Vigo siapa sih, Pa? Tanyanya, membuat bibir yang sudah nempel di gelas itu jadi urung melanjutkan minum. Eps ke-116, keinginan Cakra. Vigo? Velak membeu.
Cakra mengangguk, menyelipkan rokoknya ke bibir. Dia menyesap rokok itu dalam, lalu kepulan asap keluar dengan pelan melalui hidung dan mulutnya. Aku tadi ketemu sama dia. Cakra meneguk ludah. Cuma mengingat kejadian tadi pagi, tapi perihnya di hati sudah terasa luar biasa. Ya, segini sakitnya dan seberpengaruh ini rasa sakit yang berhasil tertanam di dalam dada. Kamu berbicara dengannya? Tanya Velak, menatap serius wajah anak gantengnya. Cakra menggeleng dengan tatapan menerawang. Meleslah. Velak menarik nafas dalam, lalu membuangnya pelan. Dia mengangkat lagi gelas kopinya, lalu meneguknya sedikit. Dia ikut menatap ke arah langit gelap di luar sana. Diam dengan pikiran masing-masing dan rasa sakit serta kecewa yang mereka miliki sendiri. Udahlah, Pa, gak usah mikirin dia. Kalau kita ketemu sama dia, anggap biasa aja. Kayak ketemu sama orang yang lainnya juga. Cakra berucap setelah beberapa menit mereka saling diam. Velak menoleh, hanya tersenyum tipis dan mematikan sisa rokok ke asbak. Aku besok ada latihan balapan sama Bang Dewa. Rencananya mau tanding ke Bogor akhir bulan. Cakra mengubah topiknya. Kembali meneguk kopinya hingga habis. Mau nitip biniku ke Papa. Jangan dinakali ya, dijagain aja. Velak terkekeh, nabuk lengan Cakra yang juga terkekeh. Kapan masukin pendaftaran ke kampus? Hari Rabu, barengan sama Novan dan yang lain. Mereka masuk KAP juga? Cakra mengangguk. Tapi ambil beda jurusan sih. Kalau udah masuk ke kampus, kamu udah nggak bisa nyantai lagi kayak di SMA, apalagi bolos, itu berpengaruh banget. Di sana akan banyak prakteknya daripada materi. Jurusan harus lebih aktif lagi. Velak menasehati. Cakra mencibirkan bibir. Gak akan bolos. Bolosku juga ada alasannya. Pa, aku udah ngerasa kalau hidupku yang sekarang jauh berbeda dengan hidupku tahun lalu. Rasanya lebih, enjoy aja sih. Velak menepuk lengan Cakra dengan senyum di bibir. Papa bakalan dampingi kamu terus sampai kamu sukses. Ada yang terasa bersorak di dalam hati sana. Dan setiap lihat wajah Velak yang tersenyum tulus dengan kedua mata yang jelas banget ada perasaan sayang itu, pengen banget peluk Velak dan berlama manja-manja sama papanya. Papa nikahnya besok aja ya, kalau aku udah siap lihat Papa nikah. Mendengar kalimat izin nikah dari Cakra, kening Velak berlipat. Cukup paham seperti apa perasaan Cakra. Dia tersenyum dengan anggukan. Maaf untuk yang waktu itu ya. Papa sadar, Papa terlalu terburu-buru. Cakra mengangguk, mengalihkan tatapan dengan sentaan nafas kasar. Jujur, duniaku terasa hidup saat aku bertemu dengan Leta. Dia menjadi alasanku untuk tetap bertahan hidup karena dia selalu mengkhawatirkan keadaanku. Dari situ aku merasa jika ada yang membutuhkanku di dunia ini. Lalu setelah hidup sama Papa, Cakra menjeda, dia mengingat asa itu. Sulit untuk percaya. Kita sudah kenal lama, sudah hafal satu sama lainnya. Dan aku adalah anak buahmu yang akan melakukan apa saja dengan bayaran. Butuh waktu untuk menerima, tapi setelah melihat keseriusan serta perilaku Papa, aku tersentuh. Cakra menunduk, dia tersenyum dengan kedua mata yang memejam. Awalnya takut, karena aku memang benci dengan perlakuan Haidar dan Yulia. Makin kesini, aku justru makin menikmati. Aku suka. Dan aku malah jadi takut kehilangan perhatian dari Papa. Velak mengusap lembut bahu Cakra. Kamu juga adalah orang yang paling tahu seperti apa Papa ini, Cakra. Kita saling kenal lama, kita bukan orang baru yang sedang sama-sama mengenal. Tapi kita saling menyayangi dengan status baru. Cakra tertawa kecil, dia meninju bahu papanya. Iya, aku paham itu. Bukannya mau egois, tapi bolehkan aku ngerasain disayang sendirian dulu? Papa sayang sama bininya besok-besok aja kalau aku udah puas sama sayangnya Papa. Cek kakak, emang keturunan bangsat.
Umpat Velak dengan kekehan kecil. Sekarang udah nggak malu mengakui apa yang dia rasakan. Ya, daripada papanya nanti salah paham, kan? Cakra justru terkekeh sendiri dengan perasaan yang terasa. Kayak anak kecil. "Pa?" panggilnya setelah mereka saling diam. "Aku belum pernah tidur dikelonin sama papa lo." Refleks Velak menoleh dengan kedua mata melebar. "Malam ini aku bobok di kamar papa ya." Ceklek. Leta menoleh ke arah pintu kamarnya yang terbuka. Di sana, Cakra mengedipkan satu mata, melangkah menuju ke kamar mandi. Leta tersenyum kecil, kembali fokus sama buku di depannya. Mungkin sekitar 5 menit, Cakra keluar dari kamar mandi dengan tangan yang mengacak rambut. Langsung mendekati Leta, narik wajah itu dan mengecup bibirnya. "Ih, Cakra! Ih!" Leta nabok dada Cakra, mendorong tubuh besar itu menjauh darinya. Cakra tersenyum lebar dengan binar yang terlihat sangat bahagia. Gak peduli wajah istrinya yang mau ngomel, dia malah kembali menunduk untuk mengecup bibir itu lagi. "Cakra, aku lagi belajar loh." Leta mendorong kening Cakra. "Cut bentar, Nay. Pengen cium aja." Pintanya kembali memiringkan kepala. Leta menahan kening Cakra yang sudah menunduk. "Bentarnya kamu suka nambah. Aku ada PR tahu. Mending keluar deh, gangguin papa aja sana." Usirnya dengan muka cemberut. Cakra mencekal tangan Leta yang menahannya. "Papa baru aja buka laptop, mau kelarin kerjaan." "Caige." Nggak bisa nolak, bibirnya sudah diraup. Lalu disesap, dilumat sampai dia tak lagi bisa mendorong bahu Cakra. "Hah?" Leta menghela nafas panjang. Dia ngap karena ciuman tadi. "Ngeselin." Leta manyun dengan tangan yang nabok perut Cakra. Sementara Cakra tersenyum puas, mencubit pipi Leta yang semakin kabi dengan gemas. "Kamu makin cantik sih, bikin gak tahan kalau cuma didiemin aja." Leta menyingkirkan tangan Cakra dari wajahnya. "Udah, jangan gangguin. PR-ku masih banyak loh." Gak berhenti gangguin, Cakra malah mengusap-usap pipi Leta. Gimana kalau kamu ngerjain PR-nya sambil duduk di pangkuanku, Nay?" Leta langsung nabok kaki Cakra kencang. "Mau modus? Main game aja sana deh. Ini besok harus dikumpulkan, Cakra. Aku nggak mau nanti nilaiku kosong terus diomelin sama papa." Cakra memanyunkan bibir, mengalah akhirnya. Menjatuhkan tubuh di kasur dan mulai mengusap-usap layar ponsel. Scroll di sosial media membaca postingan teman-temannya yang menurutnya nggak menarik. Dari dulu nggak pernah ke poin postingan, belum lama ini dia mulai suka scroll karena bosen aja. "Nay!" panggilnya, melirik istrinya yang beneran sibuk di meja belajar. "Hai Ham," sahut Leta tanpa menoleh. "Kamu belum jadi nemenin aku ke makam, kan?" Leta mengangkat kepala, menoleh menatap ke arah Cakra. "Kamu belum naik jakin, kan?" "Iya sih. Ada aja yang bikin sibuk." Leta hanya mendengus dan kembali pada bukunya. Ting! Cakra menatap layar ponselnya yang ada notifikasi masuk. Terlihat di atas layar jika ada sebuah chat dari Instagram. "Tumben hidup, bos." DM dari akun milik Yuke yang cuma singkat. "Cakra pada nongkrong di mana?" "Biasa, warung wifi Yuka." "Cakrau." "Lah kepo doang, kirain mau tewe Yuka." "Cakra sibuk gue." "Sibuk nete Yuka." Si Novan bajingan, bos." Tadi yang bel si Tai Novan Yuka. Gak marah seperti dulu, dia sudah lebih bisa santai dan bercanda dengan teman-temannya. Justru Cakra tersenyum tipis dan melirik ke arah bininya yang tetap pada buku. Tatapannya terarah pada dada Leta yang terlihat bulat banget dari tempatnya duduk. Pengen sih ngegangguin, tapi kasihan kalau PR-nya gak selesai. Menit berlalu,
Cakra beranjak dari ranjang. Dia duduk di tepi ranjang mengamati istrinya yang gak selesai-selesai. Letta jadi melirik Cakra. Kenapa? Cakra menggelengkan kepala. Malam ini aku gak tidur di sini. Kening Letta berlipat. Kamu mau pergi kemana? Kembali kepala berambut es grey itu menggeleng santai. Jabrang bentar, Nei. Pintanya dengan kedua alis yang dinaik turunkan. Letta berdecak. Semalam kita gituan lo, Cakra. Ini mendekati tanggal 15, Nei. Aku mau ambil jatah sebelum hari libur itu tiba. Letta mendengus. Bisa-bisanya ngafalin tanggal haidku. Gerutunya. Nei. Cakra menarik-narik lengan Letta. Cakra, ih. Ntar aja lah. Kamu kalau mau pergi, pergi aja dulu. Nanti pas pulang aja. Alasan Letta untuk menunda. Bukannya nggak mau, tapi dia tuh pengen fokus sama belajar dulu. Aku malam ini mau tidur di kamar papa. Cepat Letta menatap Cakra. Di kamar papa? Tanyanya tak percaya. Santai Cakra menganggukkan kepala. Tangannya terulur, meremas salah satu dada Letta. Cakra! Teriak Letta, nabok tangan nakal itu. Papa sakit? Cakra menggelengkan kepala. Aku belum pernah tidur sama papa. Pengen aja sih. Letta mengerjap beberapa kali, heran sama tingkah Cakra yang semakin aneh. Hanya menggeleng saja dan memilih kembali pada buku tulisnya. Tapi, Cakra! Teriak Letta saat tubuhnya terangkat. Dia ada dalam gendongan Cakra. Lalu dijatuhkan ke kasur dan tak lagi bisa menghindar. 6:24-25 Februari tahun 2023. Eps ke-117. Kejadian pagi ini. Ah! Uga! Lengkuhan pajak keluar dari bibir Cakra dan Letta yang berbarengan mencapai puncak mereka bersama. Letta terkapar lemas dengan nafas ngos-ngosan di atas kasur sana. Sementara Cakra masih diam di depan Letta sembari mengatur nafasnya. Dia menunduk, mengamati kudanilnya yang masih berendam di dalam gorong-gorong sana. Perlahan menarik diri, melepaskan balon yang sudah terisi dengan sejuta anak-anaknya. Menjatuhkan tubuh di atas Letta setelah melemparkan balon itu ke tempat sampah. Ig, Cakra, kamu berat. Rintih Letta yang ditindih. Cakra tersenyum, mengecup bibir Letta sebentar dengan tangan yang meremas salah satu batu gamping yang ia tindih. Makin empuk sih, Nei. Ngomongnya, memelintir yang ada di atas batu. Perih tahu, Kuyang. Letta menarik tangan Cakra yang tak mau diam. Turun, aku sesek nggak bisa nafas. Cakra mengecup sisi bibir Letta sebelum menyingkirkan diri. Sempat mengusap gogong-gorong sebentar ketika turun dari ranjang. Cakra! Letta menarik diri, menyingkir dari suami mesumnya. Lalu mendekik menatap suaminya yang mengedipkan satu mata dan melangkah menuju ke kamar mandi dengan keadaan bugil. Dasar, mesum! Gerutunya, memejamkan kedua mata untuk melepaskan rasa lelahnya sejenak. Sama sekali nggak pernah menyangka akan berada di jalan yang sekarang ini. Semua tahu, perjalanan Letta sangat tak mudah sampai akhirnya dia bisa merasa nyaman berada di jalan ini. Letta melirik ke arah pintu kamar mandi yang terbuka, menahan senyum saat Cakra kembali mengedipkan satu mata, beneran genit banget. Dia makin menarik selimut sampai di leher saat melihat Cakra mendekat. Cup! Cakra mendaratkan kecupan di kening cukup lama. Gue ke kamar papa ya? Letta jadi tersenyum mendengar kata pamit itu. Cakra mengacak puncak kepala Letta. Jangan teleponan sama cowok.
Leta mengerucutkan bibir. Nggak pernah ya? Cakra mencubit pipi Leta dan beranjak pergi keluar dari kamar. Leta tersenyum melihat punggung lebar yang tertutupi kaos warna putih itu menghilang di balik pintu. Udah lelah, dan sebenarnya PR juga udah selesai sejak tadi. Emang sengaja ngulur waktu buat ngerjain Cakra aja sih? Kedua mata Leta terpejam, dia bablas tidur tanpa membersihkan badan lebih dulu. Ranjangnya king size dengan spray warna merah merun polos. Jika biasanya hanya ada seorang yang tidur terlentang di atasnya, sekarang ada dua lelaki yang tidur terlentang di sini. Saling diam, ketap-ketip menatap plafon yang sepi. Ya tak ada apa-apanya. Lalu menoleh, saling tatap dan kemudian sama-sama tertawa geli. Lucu ya ternyata. Ucap Cakra, dia mengangkat satu tangan. Menekuk di atas kepala dan kembali menatap ke arah plafon sana. Padahal dulu kepikiran mau bunuh aku, sampai aku yang udah sekarat aja tetap dikejar. Sekarang tinggal serumah. Jadi kayak gini pula. Haha. Velak ikut tertawa mengingat kejadian yang dulu. Gimana perasaan kamu jadi anakku? Cakra melirik papanya dengan sudut bibir yang tertarik ke atas. Kamu pasti bangga punya anak cekatan kayak aku. Lalu keduanya tertawa bersama. Saling bertukar cerita sampai lupa waktu dan berakhir tidur setelah keduanya lelah bertukar cerita. Pagi menyapa. Leta keluar dari kamar dengan tampilan yang sudah rapi. Pakai seragam sekolah dengan tas yang tersampir di bahu. Rambutnya juga sudah terikat rapi di belakang. Tatapannya tertuju ke arah pintu kamar mertuanya yang masih tertutup rapat. Papa belum bangun, Bi? Tanya Leta, menghampiri Bik Mina yang meletakkan roti panggang di atas meja, lengkap sama segelas susu putih. Belum, Non. Sejak Bibik datang pintunya belum kebuka. Leta menaruh tasnya di meja yang kosong. Mengambil duduk di kursi dan meneguk susu lebih dulu. Kembali dia melirik ke arah pintu. Mau bangunin, tapi takut ngeganggu papa mertua. Kalau soal ngeganggu Cakra sih nggak akan masalah. Sampai roti dan segelas susu itu habis, pintu kamar papa mertua masih aja anteng. Leta mulai beranjak dari duduk, mengambil tas dan sibuk mengusap bibir dengan tisu. Bik, aku berangkat ya. Nanti kalau Cakra nanya, aku dianterin sama Om Dimar. Pamitnya ke Bik Mina. Ya, Non, nanti Bibik sampaikan. Teriak Bibik di dapur sana. Leta melangkah keluar dari rumah, teriak di luar memanggil Dimar dan kemudian berangkat dengan diantar sopir. Mobil sedan warna merah merun yang Dimar bawa melaju pelan keluar dari gerbang tinggi rumah Velak. Seperti biasa, Dimar yang sudah profesional mengendarai akan sangat santai di jalan. Tepat saat berada di pertigaan jalan, seseorang yang duduk di atas motor KLX mulai menghidupkan alat komunikasinya. Target kelihatan. Bibir yang atasnya ditumbuhi kumis itu berucap. Siap. Tanggapan dari seberang sana. Lalu si lelaki berkumis mematikan ponsel dan kembali duduk santai menghisap rokoknya. Melirik ke arah mobil sedan itu, mencari jarak aman untuk kemudian mulai membuntutinya. Ini pagi, jadi keadaan jalan raya cukup ramai. Jam berangkat kerja dan jam berangkat sekolah. Dimar menyipitkan kedua mata menatap seseorang yang tak asing. Tangan Dimar yang menggenggam setir, mengencang. Sedikit menoleh melirik Leta yang duduk di kursi penumpang dengan tangan yang sibuk mengusap layar ponsel. Dia menarik HP dari saku baju, mencari nomor bagus dan langsung menekan earphone yang tersumpal si telinganya. Ig, haham. Sahutan di seberang sana ketika panggilan Dimar mendapatkan respon. Anak buah Irger ngebuntuti gue. Ngomongnya langsung ke inti. Terdengar decakan di seberang sana. Lo di mana? Jalan menuju SMA Sri Kandi. Ngantri nona muda ke sekolah. Gue cegat di jalan. Haham. Dimar menekan earphone-nya. Dia mulai fokus menyetir sembari melirik ke arah belakang sana.
Terlihat begitu jelas di mata Dimar, lelaki di belakang sana tersenyum menyeringai. 1 lawan 1, itu nggak masalah untuk Dimar. Yang jadi masalah adalah Letta. Dia tidak mungkin membahayakan majikannya. Sudah cukup hafal dengan musuh yang ini. Kelihatan aja 1, tapi ada beberapa yang mengikutinya. Om, ada apa? Tanya Letta yang sempat menyimak obrolan Dimar. Dimar sedikit menoleh. Ada yang mengikuti, Non? Refleks Letta jadi menoleh ke belakang, menatap ke jalan yang tentu saja ramai. Matanya mencari sosok yang dimaksud Dimar. Yang pakai motor KLX, Om? Tanya Letta begitu melihat orang yang kelihatan aneh. Dimar mengangguk. Iya, itu. Karena takut, Letta mengusap layar ponsel. Mencari nomor Cakra karena yang ada di pikirannya hanya Cakra. Cakra, aku sama Om Dimar diikuti orang aneh San Cakrawala. Tin. Cit. Brak. Fokus menghindari motor yang ada di belakang, Dimar kecolongan. Sebuah kontainer besar dari arah depan melaju kencang dan menghantam mobil yang ia bawa. Pukul 10.3 AM. Velak mulai melengkuh dengan tangan yang bergerak pelan. Semalam terlalu asik berbagi cerita sama Cakra, sampai lupa waktu dan baru mulai tidur pukul 4 pagi. Dia melirik ke kasur sampingnya, menyunggingkan senyum saat melihat Cakra yang tidur tengkurap sambil memeluk guling. Mengusap mata lebih dulu, lalu mengambil HP-nya yang sudah bergetar sejak tadi. Di silent, jadi nggak tahu kalau ada panggilan telepon yang masuk. Haham? Sapa Velak sembari menempelkan ponsel di kuping. Bang, Dimar kecelakaan. Suara bagus di seberang sana. Dimar! Pekik Velak, tak percaya. Iya, tadi pagi dia diikuti sama anak buahnya Irger. Dia hubungi gue. Gue udah ngebut, tapi tetap terlambat. Ujar Bagus, tak bertele-tele. Sekarang dia di mana? Tanyanya mulai khawatir. Ada di rumah sakit ya? Tak butuh penjelasan yang lebih panjang, Velak langsung mematikan panggilan. Dia menoleh ke arah Cakra yang sudah membuka mata. Kenapa, Pak? Tanya Cakra dengan menyipit. Dimar kecelakaan. Papa mau ke rumah sakit. Cakra beranjak bangun, duduk dengan tangan menutup mulut yang menguap lebar. Membiarkan saja papanya masuk ke kamar mandi. Setelah sadar dari alam mimpi, Cakra mulai beranjak dari ranjang. Melangkah ke laur kamar sembari merentangkan kedua tangan. Baru bangun, Mas? Sapa Bikmina. Cakra hanya mengangguk dengan senyum tipis. Tadi Non Letta berangkat sekolah diantar sama Mas Dimar. Soalnya Mas Cakra dan Tuan Velak masih tidur. Refleks kedua mata Cakra melebar. Apa? Pekiknya dengan sangat terkejut. Cakra kembali masuk ke kamar papanya, mengambil ponselnya yang tergeletak di atas kasur samping bantal. Dia meneguk ludah membaca cat yang Letta kirim. Cepat Cakra menekan gama bertelepon di pojok layar, lalu menempelkannya ke kuping. Cukup lama, tapi tak ada jawaban sampai panggilan itu berakhir. Bajingan! Umpatnya, kesal. Cakra, kenapa? Tanya Velak heran. Pak, Dimar tadi nganterin Letta ke sekolah. Aku coba hubungi Letta, tapi nggak bisa. Kedua mata Velak melebar, tangan yang mengusap rambut dengan handuk itu terhenti. Kita ke rumah sakit sekarang. Cakra mengangguk. Tanpa banyak bicara, dia melangkah keluar dari kamar dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit. 10:46 kurang 25 Februari